Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami artis Lesti Kejora yang diduga dilakukan pasangannya Rizky Bilar berkelindan dan menjadi trending topik di media sosial. Kasus yang berlanjut ke pidana meski akhirnya korban Lesti mencabut laporan. Isu ini tetap menjadi isu trending di ruang pribadi, perkantoran sampai ruang publik lainnya. Namun tahukah pemirsa bahwa KDRT yang dialami Lesti Kejora adalah fenomena gunung es yang lebih banyak terpendam daripada yang terlihat, termasuk di daerah kita, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Lesti Kejora hanya satu dari sedikit sosok yang berani speak up dan berhasil keluar dari sindrom tawanan kasus KDRT. Pendapat aktivis perempuan NTB Atun Wardatun memberikan gambaran relasi antara kasus Lesti Kejora dengan KDRT yang ada di daerah NTB. Kami mengambil kesimpulan bahwa salah satu yang menyebabkan itu adalah cara pandang, akarnya itu ya. Tadi misalnya disebut masalah ekonomi, masalah perselingkuhan itu yang memicu saja. Tetapi yang menjadi akar penyebab itu adalah cara pandang kita terhadap perempuan sebagai objek. Karena kita melihat perempuan itu sebagai objek, maka perempuan itu bisa diapa-apain gitu, bisa dikuasai, bisa dimiliki. Faktor utama di situ akarnya gitu. Karena kalau masalah ekonomi, ya istilahnya Rizky Bilar dengan Lesti ini tadi karena disebut ya, secara ekonomi mereka tidak ada masalah, secara popularitas tidak ada masalah. Tetapi apa yang menyebabkan itu? Yaitu kembali kepada akar tadi, bahwa ternyata di mata Bilar itu Lesti adalah orang yang lemah, makhluk lemah yang bisa dia kuasai, yang dia miliki dan bisa dia apa-apakan ketika ada masalah yang menimpa mereka, yang menurut dia menyinggung gitu. Tapi kalau dia memandang perempuan sebagai makhluk yang sederajat dengan dia tidak akan berani begitu. Sementara itu, KDRT bagi kepolisian adalah tindak pidana murni yang prosesnya harus tetap berlanjut ke persidangan. Artinya jikapun ada proses perdamaian ketika korban berubah pikiran, tapi kasus hukum tetap berlanjut. Bahwa dari tahap awal penyelidikan pun kita buka ruang untuk mediasi, mempertemukan pihak dalam rumah tangga tersebut, tetapi melihat juga indikatornya, kekerasan yang dilakukan. Kalau kekerasan itu akibatnya mengganggu aktivitas, menyebabkan luka berat, itu memang kategorinya bukan delik aduan, tetapi perkara pidana murni. KDRT yang dominan dilakukan laki-laki seharusnya bisa berkurang jika melihat ancaman pidana bagi para pelaku. Pidana KDRT yang tertuang dalam Undang-Undang PKDRT itu ada ketentuan pidananya, ancaman pidananya juga ada, baik itu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun berkaitan dengan kekerasan ekonomi. Itu ada ketentuannya dari pasal, kalau tidak salah dari pasal 40-an lah, itu mengatur tentang pidana-pidana dalam Undang-Undang 23 tahun 2000. Ancamannya itu minimal berapa, Bu, kalau boleh tahu? Ada, tergantung. Kalau dia masih ringan dia di bawah 5 tahun, tetapi kalau dia udah berat bisa antara 5 sampai 15 tahun. Aktivis perempuan Atun Wardatun sepakat melihat KDRT sebagai fenomena gunung es karena kasusnya diketahui berdasarkan laporan. Ia juga memberi sederet catatan dan rekomendasi kepada semua pihak yang terkait agar menjadikan KDRT sebagai fenomena dalam rumah tangga yang harus terus ditekan angkanya. Kepada semua pihak ya, kepada secara pribadi, bagi diri kita pribadi, masing-masing kita harus menyadari bahwa manusia itu semua, siapapun memiliki dignity, memiliki derajat gitu, yang sama dengan kita. Nah, oleh karena itu di dalam penyelesaian masalah kita tidak boleh melakukan kekerasan, karena dasar kita melakukan kekerasan terhadap orang lain itu adalah cara pandang kita yang merendahkan dia gitu ya. Nah, ini perlu ditanamkan itu secara ideologi gitu. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan oleh siapapun, baik oleh artis sampai pejabat, sebab berdampak buruk secara hukum maupun pandangan sosial. Maka dari itu, stop KDRT sekarang juga.